Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Elvina Putri Syaroni dengan NPM akhir 066 dari Statistika Bisnis kelas N. Di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan data analisis regresi linear menggunakan kalkulator statistik Kingdom. Dan judul penelitian saya yaitu pengaruh adanya voucher diskon tanggal kembar di Shopee terhadap tingkat pengeluaran bulanan mahasiswa Kota Surabaya. Setelah menentukan judul, selanjutnya yaitu teknik analisis dan hipotesis. Teknik analisis yang saya gunakan yaitu analisis regresi linear untuk menguji serta mengukur kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Variabel X atau variabel bebas pada penelitian ini yaitu voucher diskon tanggal kembar di Shopee. Kemudian variabel Y atau variabel terikatnya yaitu tingkat pengeluaran bulanan mahasiswa Kota Surabaya. Dengan hipotesisnya, H0 yaitu adanya voucher diskon tanggal kembar di Shopee tidak berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran bulanan mahasiswa Kota Surabaya. H1-nya yaitu adanya voucher diskon tanggal kembar di Shopee berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran bulanan mahasiswa Kota Surabaya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif bersifat kontinu, artinya memiliki nilai yang tak terbatas berupa angka dengan menyebar kuesioner. Sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu sumber data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti. Pengumpulannya yaitu dengan menyebar kuesioner yang berisikan pernyataan melalui link Google Form dengan menggunakan skala Likert yaitu angka 1-4. Ini merupakan kuesioner yang saya buat. Kemudian analisis karakteristik responden. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini, yaitu mahasiswa aktif di Kota Surabaya dan pengguna aplikasi Shopee. Total responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 45 responden. Berikut ini merupakan uraian dari karakteristik responden berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner. Yang pertama yaitu berdasarkan instansi. Mayoritas responden pada penelitian ini yaitu berasal dari mahasiswa yang berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sebanyak 26 orang. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 36 orang. Berdasarkan rentang usia, bahwa mayoritas responden pada penelitian ini tuh rentang usianya sekitar 17 hingga 20 tahun, yaitu sebanyak 42 orang. Kemudian berdasarkan frekuensi belanja di Shopee, dapat diketahui mayoritas frekuensi terbanyak yang dipilih oleh responden, yaitu kurang dari 3 kali, dengan sejumlah 21 orang. Berdasarkan kisaran pengeluaran di Shopee selama 1 bulan terakhir, mayoritas responden memilih yaitu kisaran 100-500 ribu dalam 1 bulan dengan jumlah 22 orang. Kemudian berdasarkan uang saku atau uang bulanan, mayoritas uang saku atau uang bulanan mahasiswa atau responden dalam penelitian ini yaitu dalam 1 bulan uang sakunya kurang dari 1 juta, yaitu sebanyak 30 orang. Kemudian dari hasil kuesioner tersebut mendapatkan data mentah dengan jumlah responden sebanyak 45 mahasiswa. Pernyataan dari variabel X yaitu sebanyak 5, pernyataan dari variabel Y sebanyak 5. Kemudian kita total, ini adalah skala Likert. Ini merupakan jawaban dari responden, kemudian kita jumlah. Setelah kita jumlah skor variabel X dan skor variabel Y-nya, kita masukkan ke kalkulator statistik Kingdom.
kita masukkan variabel X-nya, kemudian variabel Y-nya kita masukkan juga. Setelah kita masukkan variabel X dan variabelnya, kita calculate. Nah, ini hasilnya. Di sini ada model regression. Persamaan Y kan sama dengan A plus BX. Di sini nilai A-nya yaitu sebesar min 3,6128 dan nilai B-nya sebesar 0,7476. Dapat diketahui bahwa nilai A sebesar min 3,6128 ini artinya jika variabel X-nya bernilai 0, maka variabel Y-nya akan bernilai min 3,6128. Kemudian untuk nilai B-nya atau nilai slope ini sebesar 0,7476, artinya jika variabel X-nya itu dinaikkan 1, maka variabel Y-nya akan bertambah sebesar 0,7476. Kemudian di sini ada line fit plot. Dapat dari gambar ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara variabel X dan variabel Y-nya, karena garis ini itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian juga titik-titik data, titik-titik ini dekat dengan garis fit line, yang artinya semakin baik dalam memprediksi nilai Y untuk nilai X. Kemudian ada residual plot. Persebaran titik residual plot pada gambar ini yaitu acak di sekitar garis horizontal 0. Sebagian titik ada yang berdekatan dengan garis horizontalnya, yang berarti bahwa terdapat asumsi normalitas residual dan memiliki tingkat akurasi yang wajar. Kemudian dalam regression ANOVA, di sini terdapat F statistik. Ini bisa dibilang F hitung, yaitu sebesar 26,0234. Nah, di sini tuh kita dapat membandingkan dengan F tabel untuk mengetahui pengaruh variabel X yang memengaruhi variabel Y, yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Mari kita cari F tabelnya, yaitu dengan cara mencari df1. df1 ini dengan cara K dikurangi 1. K itu merupakan jumlah variabel, kemudian dikurangi dengan 1. Dalam penelitian ini, jumlah variabelnya itu berjumlah 2. Kemudian dikurangi 1, jadi df1-nya itu 1 di sebelah sini. Kemudian df2-nya itu N dikurangi K. N itu merupakan jumlah populasi atau jumlah sampel, dikurangi dengan K. K itu jumlah variabel. Untuk data sampelnya atau populasinya sebanyak 45. Kemudian dikurangi jumlah variabelnya yaitu 2. Jadi 45 dikurangi 2 sama dengan 43. Df-nya 43, df1-nya 1. Dan kita cari di sini ada 43 sebesar 4,07. Jadi sama dengan F hitung lebih besar daripada F tabel, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Kemudian di sini ada p-value. P-value di sini kita bandingkan dengan 0,05 atau nilai atau tingkat signifikansi. P-value di sini yaitu 0,00007259, yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya ada pengaruh signifikan antara variabel X dan variabel Y, yang merupakan H0 ditolak H1 diterima. Kemudian di sini ada R square atau R kuadrat atau koefisien determinasi sebesar 0,377, yang artinya variabel Y dijelaskan oleh variabel X atau variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 37,7.
dan sisanya sebesar 62,3% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Yang selanjutnya ada correlation atau R. Ini kita bandingkan dengan R tabel. Cara membandingkannya, nah, kita memakai tingkat signifikan yang 0,05. Sini DF sama dengan N-2. N ini merupakan jumlah populasi. Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu 45 dikurangi 2 berarti 43. Dengan tingkat signifikasi 0,05 kita tarik ke bawah. 43 yaitu R tabelnya sebesar 0,2940. Maka R hitung lebih besar dari R tabel. Dari sini maknanya yaitu terdapat hubungan langsung atau hubungan yang positif antara variabel X dan variabel Y. Kemudian di sini ada grafik distribution atau F statistik yang tadi. Ini di sini diketahui F hitungnya adalah 26,02, terus kemudian ini ada F tabelnya 4,07 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Berikutnya yaitu ada residual normality. Di sini diketahui nilai Shapiro-Wilk atau p-value sebesar 0,01232. Kita bandingkan dengan 0,05, yaitu p-value Shapiro-Wilk ini lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya rendah, yaitu dapat diasumsikan bahwa data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Maka perlu dilakukan pengecekan pada outline. Atau mungkin bisa karena populasinya yang kurang besar atau kurang banyak. Selanjutnya, penutupan atau kesimpulan. Berdasarkan hasil data analisis di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan R-square atau koefisien determinasi bahwa kemampuan variabel X menjelaskan variabel Y sebesar 37,7% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian korelasi sebesar 0,614 yang artinya terdapat hubungan langsung yang kuat antara variabel X dan Y. Berdasarkan persamaan regresi, jika variabel X sama dengan 0, maka variabel Y bernilai min 3,6128. Sedangkan jika variabel X dinaikkan 1, maka variabel Y bertambah sebesar 0,7476. Berdasarkan statistik F atau F hitung, sebesar 26,0234 dan F tabel sebesar 4,0, maka artinya F hitung lebih besar daripada F tabel. Diasumsikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Berdasarkan p-value-nya sebesar 0,00007259, kita bandingkan dengan 0,05, artinya p-value lebih kecil daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel X dan variabel Y. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang artinya adanya voucher diskon tanggal kembar di Shopee tidak berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran bulanan mahasiswa Kota Surabaya itu salah, dan H1 diterima artinya adanya voucher diskon tanggal kembar di Shopee berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran bulanan mahasiswa Kota Surabaya itu benar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.